Jumpa lagi dengan saya Pak Yo dalam channel Ngobrol tentang Fisika. Dalam video kali ini, obrolan Pak Yo masih terkait dengan listrik dinamis. Sebagaimana yang sudah Pak Yo bahas dalam video sebelumnya, bahwa di dalam listrik dinamis ada besaran-besaran fisis yang menyertainya. Salah satunya adalah kuat arus listrik, serta hukum yang menyertainya, yaitu hukum pertama Kirchhoff. Nah, dalam video kali ini, Pak Yo mau membahas lagi besaran fisis yang berikutnya. Nah, ini terkait dengan apakah arus listrik yang terjadi, yaitu banyaknya muatan listrik yang mengalir itu mengalami hambatan atau lancar-lancar saja. Untuk itu, tetap tonton terus video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja kita menuju ke lokasi. Hambatan pada kawat penghantar atau hambatan pada konduktor. Ya. Tadi Pak Yo sudah sebutkan bahwa apakah banyaknya muatan listrik yang mengalir itu lancar-lancar saja atau mengalami kendala. Nah, ternyata di dalam proses aliran muatan listrik, dalam hal ini elektron, sehingga timbul yang namanya arus listrik, tidak serta-merta lancar-lancar saja. Ternyata ada juga kendalanya. Kenapa bisa begitu? Analoginya seperti ini. Seandainya kita itu sebagai elektron yang berpindah atau mengalir, nah, dan kawat penghantar, ya, itu kita misalkan sebagai jalan. Nah, Pak Yo gambarkan ada dua jalan di sini. Ya. Yang atas ini adalah jalan yang aspal, sedangkan yang jalan yang di bawah ini adalah jalan yang berbatu. Bagaimana yang terjadi dengan kita yang mau melewati jalan tersebut? Jalan beraspal dan jalan berbatu, manakah yang lebih menghambat kita? Tentunya adalah jalan yang berbatu. Ini akan membuat langkah-langkah kita, ya, perjalanan kita akan lebih banyak gangguannya dibanding kalau kita melewati jalan yang beraspal. Artinya di sini bahwa jenis dari jalan yang kita lalui itu ternyata berakibat juga pada perjalanan kita sebagai elektron. Ini analogi yang pertama. Jadi sekali lagi, jenis analogi yang kedua, yaitu kita sudah memilih jalan beraspal. Pak Yo gambarkan lagi. Nah, jalan yang kedua, jalan ini sama-sama jalan beraspal. Namun meskipun dua-duanya jalan ini beraspal, yang jalan yang di atas ini jalannya lebar, ya, atau luas. Namun yang bawah ini jalannya sempit. Sekali lagi, yang di atas ini jalannya luas atau lebar, sedangkan yang
Satunya lagi yang di bawah ini jalannya sempit. Nah, padahal kita ya yang menjadi analogi dari elektron itu yang mau melewati jalan ini itu banyak. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ada 100 orang melewati jalan yang luas dan ada 100 orang yang sama melewati jalan yang sempit? Apakah yang akan terjadi? Ternyata ketika banyak orang, ya, dalam hal ini banyak elektron yang melewati jalanan yang sempit ini, akan alirannya atau perjalanannya akan lebih terganggu dibanding kalau banyak orang tersebut, banyak elektron tersebut yang melewati jalanan yang luas. Ini artinya apa? Artinya bahwa yang namanya kendala atau hambatan itu juga dipengaruhi oleh luas jalannya. Ya. Sekali lagi, yang terkait dengan jalan beraspal, luas dan sempit, ini analoginya adalah terkait dengan luas penampangnya, si kawat penghantar. Kalau yang tadi, jalan beraspal dan jalan berbatu, ini menganalogikannya sebagai jenisnya dari kawat penghantar tersebut. Apakah hanya dua ini yang mempengaruhi hambatan? Ternyata tidak. Ada satu lagi, yaitu adalah, kita analogikan lagi, yang satu itu adalah kalau seandainya jalannya beraspal, sama ya, luasnya sama. Wah, ini yang satu ini, nah, sama. Nah, yang satu juga ini. Wah. Ini ya. Yang satu yang atas itu yang pendek, kemudian yang bawah itu yang jalannya beraspal, luasannya sama tetapi lebih panjang. Bagaimanakah kalau kita berkomentar, kalau kita sebagai elektron itu berkomentar, kita mau sama-sama melewati jalan yang beraspal, luasnya sama, namun ada dua pilihan, yang satu itu pendek, yang satu panjang. Bagaimana rasanya kita melewati dua jalan yang berbeda tersebut, meskipun jenisnya sama, ya kan, beraspal semua, meskipun luas penampangnya, lebarnya atau luasnya sama. Nah, ternyata jalan yang meskipun sama jenisnya, meskipun sama luasnya, tapi jalan tersebut lebih panjang, itu sebenarnya juga membuat kita terkendala. Ya. Itu kita sebagai orang ya, satu orang. Kalau banyak orang, sudah banyak sekali orangnya yang berjalan melewati ini, panjang lagi. Nah, inilah yang menjadi kendalanya. Jadi hambatan ya, yang pada kawat penghantar yang kita misalkan sebagai jalan itu juga dipengaruhi oleh panjang pendeknya jalan tersebut atau panjang pendeknya kawat penghantar. Nah, sekarang ada 3 hal yang kita analogikan sebagai perilaku atau aktivitas atau kondisi hambatan pada kawat penghantar, yang kita analogikan dengan kalau seandainya elektron itu kita sebagai manusia yang sedang melewati suatu jalan ya, ada yang jenisnya ternyata mempengaruhi, luas penampangnya pun juga mempengaruhi, panjangnya jalan tersebut juga mempengaruhi juga. Seandainya kita jalannya atau jenis jalannya itu kita misalkan kita simbolkan dengan rho,
Kemudian luas penampangnya kita simpulkan dengan A. Dan panjang ini kita simbolkan dengan L. Nah, sekali lagi untuk jenisnya kita simbolkan dengan rho. Untuk yang luas penampangnya kita simbolkan dengan A, sedangkan panjang itu kita simbolkan dengan L. Bagaimanakah hubungannya? Ya, ternyata jenisnya jalan atau jenisnya kawat penghantar itu tidak lain adalah sebanding dengan hambatannya. Ya. Sedangkan luas penampangnya itu pun hati-hati di sini ternyata. Oke, sekali lagi ya, untuk jenis jalan atau jenis kawat penghantarnya itu berpengaruh. Jalan berbatu, jalan beraspal itu akan berpengaruh terhadap hambatannya, kendala yang diberikan. Begitu juga dengan lebar, luas atau sempitnya jalan. Ya. Namun hati-hati di sini untuk lebar atau luas itu ternyata ya, jika lebih sempit itu hambatannya atau kendalanya jauh lebih besar. Jadi yang ini berbanding terbalik ya. Kalau untuk yang luas atau lebar dan sempit jalannya atau kawat penghantarnya, ini yang berbanding terbalik. Sedangkan yang ini ya, panjang atau pendeknya itu ternyata semakin panjang itu hambatannya atau kendalanya pun semakin banyak. Jadi yang ini berbanding lurus ya. Kalau yang jenis jalannya itu pun juga berbanding lurus. Jadi kalau kita simpulkan ya, dengan pernyataan matematis atau dalam istilahnya rumus, maka bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jika hambatan ini kita simbolkan dengan R ya. Nah, berarti ternyata apa? R itu tadi apa? Berbanding lurus dengan rho. Nah, R pun juga berbanding terbalik dengan A. Nah, luas jalannya. Namun R itu berbanding lurus ya, atau sebanding dengan panjangnya. Artinya semakin panjang itu hambatannya juga semakin tinggi. Luas penampangnya semakin luas, ternyata malah hambatannya itu makin rendah atau makin sedikit. Kalau jenisnya ya, jenis jalannya atau jenis penghantarnya itu semakin buruk, hambatannya juga semakin buruk. Jenisnya bagus, hambatannya juga semakin kecil ya. Inilah, maka di dalam pernyataan matematisnya kita tuliskan bahwa yang namanya hambatan itu adalah R adalah rho dikali L dibagi dengan A, di mana R itu sebagai hambatan listrik ya, sebagai resistance atau penghambat atau resistor, sedangkan rho ini sebagai hambat jenis atau hambatan jenis. Ini jenis kawatnya. Jenis kawatnya seperti apa? Aluminium kah? Tembaga? Atau apa? Ya, jenisnya ternyata mempengaruhi juga. Nah, L itu sebagai length, panjangnya. Tentu semakin panjang pasti hambatannya semakin tinggi. Sedangkan A itu adalah luas. Luasnya siapa? Luas penampangnya si kawat penghantar ini.
semakin gede kawat penghantarnya, ternyata hambatannya akan semakin kecil. Sedangkan kalau untuk bicara satuannya, ini rho itu adalah satuannya adalah ohm meter. Nah, sedangkan L itu pasti kalian tahu bahwa ini adalah meter. Nah, sedangkan A itu luas penampang, berarti meter persegi. Nah, ini kalau bicara satuannya. Ingat sekali lagi, ini satuan yang internasional, yang SI. Ya. Sedangkan R ini dari satuannya ini pun nanti akan didapat. Ternyata meter dibagi dengan meter persegi itu selesai atau habis, tinggal satu. Jadi ini artinya satuannya adalah ohm. Ya. Ini simbolnya ohm. Membacanya gimana? Yaitu ohm. Nah, ini sebagai apa? Sebagai penghargaan ilmuwan yang berkecimpung di dalam penelitian terkait dengan listrik. Bayo ulangi lagi, sekali lagi, bahwa yang namanya hambatan listrik dengan satuan ohm itu adalah rho, ohmmeter satuannya, dikali L yaitu meter, panjang ini hambatan jenis kawat penghantarnya, dan A ini adalah luasan penampang dari kawat penghantar tersebut. Kalau L panjangnya kawat penghantar tersebut. Jadi mulai saat ini kalian mengetahui bahwa yang namanya hambatan itu benar-benar dipengaruhi oleh besaran-besaran fisik pada kawat penghantarnya. Nah, apakah hambatan ini hanya bergantung dari rho, L, dan A? Hambatan jenis kawat, panjang kawat, luas penampang dari kawat tersebut? Apakah hanya ini? Analoginya yang berikutnya adalah kita sudah melewati jalan yang beraspal, jalannya pendek, luas, ya. Tapi tiba-tiba cuacanya sangat panas. Nah, apa yang kita rasakan? Kegerahankah? Atau kita senang? Ternyata ketika cuacanya panas, kita pun ya, yang memisalkan diri sebagai elektron juga akan mengalami kendala. Nah, artinya apa? Artinya adalah di sini suhu pun akan mempengaruhi hambatan suatu kawat penghantar, atau dalam hal ini adalah hambatan listriknya. Jadi selain formulasi ini masih ada formulasi yang lain, ya, atau pernyataan matematis yang lain, yaitu terkait dengan apa? Adanya suhu ternyata mempengaruhi juga besarnya hambatan listrik. Jadi kalau Pak Yo tuliskan bahwa hambatan akhir, atau Pak Yo tuliskan dengan RT, ya. RT itu sebesar hambatan mula-mula atau hambatan awal. Pak Yo tulis dengan R0 ditambah dengan pertambahan hambatannya oleh karena adanya perubahan suhu. Nah, dengan demikian formulasinya seperti ini, RT sama dengan R0 ditambah delta R. Nah, mencari delta R-nya bagaimana? Ternyata adalah delta R itu adalah hasil perkalian antara R0 dengan alfa dengan delta T. Nah, R0 itu seperti tadi Pak Yo sebut adalah hambatan mula-mula. Alfa itu apa? Koefisien hambat jenis. Sedangkan delta T itu pastinya kalian tahu ini adalah pertambahan suhu atau perubahan suhu.
lebih tepatnya perubahan suhu ya, kan bisa bertambah bisa berkurang. Nah, sehingga persamaan RT sama dengan R0 plus delta R ini akan bisa kita turunkan lagi, kita tuliskan lagi dengan RT ya kan sama dengan R0 ditambah R0 dikali alfa dikali dengan delta T. Ya, sekali lagi RT sama dengan R0 ditambah R0 dikali alfa dikali delta T. Suku yang ini di ruas kanan ada suku ini punya R0, ini juga punya R0. Berarti boleh kita tulis lagi persamaannya sebagai RT ya kan sama dengan R0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T kurung tutup. Nah, bagaimana dengan satuannya? RT atau hambatan akhir, R0 atau hambatan awal atau hambatan mula-mula itu tidak lain adalah sama-sama hambatan. Berarti satuannya adalah ohm. Ohm yaitu ohm dan ohm. Sedangkan ini satu nggak ada satuannya. Ini alfa atau koefisien hamba jenis, satuannya adalah per derajat Celcius. Sedangkan delta T kita menggunakan derajat Celcius. Ya, ini satuannya ya. Jadi sekali lagi untuk RT dan R0 itu sama-sama ohm, sedangkan alfa adalah per derajat Celcius, sedangkan bertambah perubahan suhunya adalah derajat Celcius. Jadi sekali lagi dalam video kali ini terkait hambatan listrik itu ada dua formulasi utama, yaitu hambatan listrik yang dipengaruhi oleh adanya hambatan jenis kawat pengantar, panjangnya kawat pengantar, dan luas dari kawat pengantar, luas penampang yang dimaksudnya, luas penampang dari kawat pengantar tersebut, dan juga hambatan yang dipengaruhi oleh suhu, yaitu dengan persamaannya adalah RT sama dengan R0 1 plus alfa dikali delta T. Mau yang pakai yang ini boleh tidak Pak Yo? Silakan saja, RT sama dengan R0 ditambah R0 kali alfa kali delta T, boleh saja. Mau yang atas silakan saja ya, tinggal kalian mau lebih memilih yang mana, itu selera kalian. Oke, jadi dalam video kali ini hambatan listrik Pak Yo harap sudah dipahami oleh kalian semua. Jadi tetap tonton video-video Pak Yo yang lainnya dalam channel Ngobrol Tentang Fisika dengan Pak Yo, dan semoga video-video yang sudah Pak Yo share itu bermanfaat bagi kita semua, teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tetap like, share, and subscribe, dan semoga video-video Pak Yo dalam channel Ngobrol Tentang Fisika dengan Pak Yo bermanfaat bagi kita semua. Thank you, sampai jumpa, dan bye-bye.